Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noven Prasetyo dengan NIM A1C4190013. Di sini saya akan memberikan video pembelajaran mengenai film Porifera dan film Colentrata. Yang pertama, yaitu ada film Porifera, dan yang kedua, yaitu film Colentrata. Porifera. Porifera atau spons adalah organisme multiseluler, merupakan hewan tingkat rendah yang memiliki ciri utama yaitu tubuh berpori, sehingga air dapat melewatinya, dan tubuh porifera berbentuk polip, piala, atau tabung. Struktur tubuh porifera. Tipe sel. Tubuh spons berongga dan disongkong oleh mesohil, zat mirip jeli yang tersusun dari kolagen. Mesohil mengandung sel yang disebut amebosit, yang memiliki berbagai fungsi seperti mengedarkan sari makanan dan oksigen, membuang partikel sisa metabolisme, dan membentuk sel reproduktif. Bentuk tubuh dan rangka. Tubuh spons atau porifera dibagi menjadi 3 macam, seperti pada gambar, yaitu pertama ada berbentuk askonoid, yang kedua ada berbentuk sikonoid, dan leukonoid. Mesohil berfungsi sebagai rangka dalam spons. Mesohil dapat diperkuat dengan spongin atau spikula. Spikula tersusun dari silika atau kalsium karbonat. Spikula dihasilkan sel sklerosit. Beberapa spons selain rangka dalam juga memiliki rangka luar, seperti sklerospongia, yaitu spons keras. Rangka luar dihasilkan oleh pinakosit atau lapisan sel terluar. Struktur tubuh porifera yang berbentuk diploblastik. Pada bagian A itu disebut oleh pinakosit, yaitu bagian dari epidermis. Bagian B disebut dengan mesogela, yaitu cairan yang terletak di antara epidermis dan endodermis. Yang bagian C disebut spikula, yaitu bahan penyusun atau rangka porifera yang dihasilkan oleh skleroblast. Bagian C disebut dengan amebosit, yaitu sel yang berfungsi sebagai pengangkut zat makanan dan metabolisme. Yang E disebut dengan koanosit, yaitu sel yang berfungsi sebagai pencerna makanan dan respirasi. Bagian F disebut dengan ostium, yang merupakan celah masuknya air ke dalam spongosol atau oskulum. Pergerakannya diatur oleh porosit. Bagian G disebut dengan spongosol, yaitu ruangan dalam tubuh porifera yang berisi air. Dan pada bagian H disebut dengan arkeosit, yaitu sel yang mengatur reproduksi. Klasifikasi porifera berdasarkan aliran airnya. Yang pertama yaitu ada kelas askon, di mana ostiumnya atau tempat aliran masuknya air ostiumnya langsung menuju spongosol, contohnya pada Leucocellonia sp. Dan yang kedua ada kelas sikon, di mana ostiumnya dihubungkan kepada rongga yang menuju spongosol, contohnya ada pada Skipa sp. Dan ketiga ada kelas leukon atau ragon, di mana ostiumnya dihubungkan kepada rongga yang berhubungan dengan rongga yang menuju spongosol, contohnya adalah Spongyla sp. Lalu ada klasifikasi porifera berdasarkan bentuk spikulanya. Yang pertama ada kelas calcarea, di mana spikulanya disusun oleh zat kapur, contohnya ada Kleptarina sp. Yang kedua ada kelas hexactinellida, di mana spikulanya disusun oleh zat kersik, contohnya ada pada Peronema sp dan Eupelectella sp. Yang ketiga ada kelas Demospongiae, di mana spikulanya disusun oleh spongin atau campuran, contohnya ada pada Spongyla sp dan Euspongia sp. Siklus hidup porifera. Yang pertama, porifera dihasilkan dari medusa dewasa akan membentuk gamet, dan gamet akan berubah menjadi plunula dan kemudian berdiferensiasi menjadi spikistoma dan akan menjadi Young strobila atau strobila muda dan akan membentuk strobila seutuhnya. Dan dari strobila akan berdiferensiasi menjadi Young medusa muda atau epira. Dan dari medusa muda ini akan berubah
tumbuh menjadi medusa dewasa. Spons di daerah beriklim sedang hidup sampai beberapa tahun, tetapi beberapa spons tropis dan spons laut dalam dapat mencapai umur 200 tahun atau lebih. Beberapa demospermnya tumbuh 0,2 mm per tahun. Jika pertumbuhannya konstan, hewan dengan lebar 1 meter mungkin berumur 5.000 tahun. Beberapa spons mulai reproduksi seksual ketika berumur beberapa minggu, dan ada yang menunggu sampai beberapa tahun juga. Pernafasan, pencernaan, dan ekskresi porifera. Porifera atau spons tidak mempunyai sistem pernafasan, pencernaan, ekskresi, dan sistem peredaran darah. Tetapi sistem tersebut digantikan oleh sistem aliran air. Spons menyaring makanan dari air yang memasuki tubuh mereka. Partikel yang lebih besar dari 5 mikrometer tidak dapat masuk ke dalam ostium atau pori-pori dan dimakan oleh pinakosit dengan fagositosis. Partikel yang lebih kecil masuk ke ostium dan ditangkap oleh pinakosit atau amebosit di dinding ostium. Partikel yang jauh lebih kecil seperti bakteri dapat melewatinya tapi ditangkap oleh konosit, yaitu lapisan bagian dalam. Amebosit kemudian mengedarkan ke seluruh tubuh, dan air yang masuk akhirnya dikeluarkan oleh flagela yang dimiliki oleh sel konosit. Porifera atau spons karnivora yang tinggal di daerah miskin makanan seperti laut dalam, makannya krustasea kecil dengan tubuhnya yang lengket atau spikula yang dimodifikasi menjadi kait. Kebanyakan spons ini berasal dari keluarga Cladorhizidae. Kebanyakan spons jenis ini tidak lagi menggunakan sistem aliran air. Spons bernafas dengan difusi dari air yang masuk ke tubuhnya. Selanjutnya yaitu filum Coelenterata. Coelenterata adalah filum dari kingdom hewan invertebrata, yaitu tanpa tulang belakang yang sering disebut dengan hewan berongga. Struktur tubuh Coelenterata memiliki bentuk tubuh simetri radial, yaitu bagian yang sama didistribusikan secara merata dalam susunan melingkar dari poros tengah. Hewan ini tidak memiliki kepala dan segmen tubuh. Pada bagian atas tubuhnya terdapat tulang mulut atau ostium yang dikelilingi oleh tentakel. Tentakel pada Coelenterata memiliki fungsi untuk alat penangkap mangsa, pertahanan tubuh, dan sebagai alat gerak. Contoh gambar tentakel bisa dilihat pada gambar yang ada pada gurita. Sistem organ Coelenterata. Sistem pencernaannya berawal dari tentakel yang menangkap mangsa, kemudian akan dimasukkan ke dalam gastrosol. Proses pencernaan dalam gastrosol disebut pencernaan ekstraseluler. Selanjutnya, makanan diserap oleh gastodermis dan dicerna kembali, dan sari makanan akan didistribusikan ke seluruh tubuh dengan cara difusi, yaitu perpindahan zat dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Sistem pernafasan Coelenterata, yaitu dengan pertukaran oksigen dan karbon dioksida terjadi melalui proses difusi, yaitu perpindahan zat dari tempat yang berkonsentrasi tinggi ke tempat yang berkonsentrasi rendah. Sistem reproduksi Coelenterata yaitu dapat berkembang biak dengan cara aseksual dan seksual. Ciri-ciri Coelenterata. Coelenterata merupakan hewan berongga, dan rongga tersebut dimanfaatkan sebagai usus untuk pencernaan makanan. Kemudian, Coelenterata adalah hewan yang bersifat polip atau hidup terikat pada satu tempat. Ada pula yang bersifat medusa, yaitu hidup bebas. Coelenterata memiliki tentakel yang mengandung kapsul kitnoblast. Pada kapsul tersebut terdapat sel nematosit yang menyengat dan beracun. Tubuhnya memiliki lapisan luar atau ektoderm dan lapisan dalam entoderm. Di antara kedua lapisan tersebut terdapat mesogela yang berfungsi sebagai pusat sistem persarafan. Klasifikasi Coelenterata. Yang pertama ada kelas Hydrozoa.
Coleentherata ini adalah coleentherata yang hidupnya di air laut maupun air tawar yang agak dangkal. Lalu ada kelas Scyphozoa merupakan kelompok coleentherata yang memiliki bentuk seperti mangkuk. Contohnya yaitu ubur-ubur. Lalu ada kelas Anthozoa, merupakan kelompok coleentherata yang memiliki tentakel beraneka warna, seperti bunga. Sekian penjelasan mengenai filum porifera dan coleentherata. Terima kasih. Saya harap dengan adanya video pembelajaran mengenai filum porifera dan filum coleentherata ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya Novin Prasetyo mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.